Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan kitab Minhajul Muslimin atau Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jahir Al-Jazairi di Madinah Al-Munawwarah ya. Cetakan pertama itu diterbitkan pada tanggal 21 Safar 1384 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Juli 1964 Masehi ya. Jadi sudah sekitar 60 tahun yang lalu atau 59 tahun yang lalu. Pemirsa, kita akan bacakan pasal pertama tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala atau bab akidah yang bab 1 ini tentang akidah, yaitu pasal pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ia membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, maka mengetahui perkara yang nampak dan gaib, maha mengetahui perkara yang nampak dan gaib. Rabb atas segala sesuatu, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Allah yang maha besar dan maha tinggi, disifati dengan sifat kesempurnaan dan disucikan dari sifat kekurangan. Keimanan ini karena hidayah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dalil akli, yaitu dalil akal dan logika kita. Maka selanjutnya kita akan dengar dalil-dalil nakli atau dalil yang ada dalam Al-Qur'an. Yang pertama, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan dirinya, rububiyahnya atau pemeliharaan Allah terhadap seluruh makhluknya, dan asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu hashishaw wasyamsa wal qamara wan nujum musyahharatin bi amrihi ala lahul halqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 54. Firman Allah lainnya ketika menyeru Nabi Musa alaihissalam dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya terletak tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Ya Musa, inna anallahu rabbul alamin. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Rabb semesta alam. Surat Al-Qasas ayat 30. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi selain aku, maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Surat Toha ayat 14. Firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya yang berkaitan dengan pengagungan dirinya serta penyebutan nama-nama dan sifat-sifatnya.
yaitu huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang tiada ilah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Rob selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Firman Allah lainnya yang berkenaan dengan pujian terhadap dirinya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Surat Al-Fatihah ayat 2 dan sampai 4. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam mengajak bicara kita sebagai kaum muslimin, inna hazihi ummatakum ummatan wahidah wa anna rabbukum fa'buduni. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Surat Al-Anbiya ayat 92. Wa anna rabbukum fattaqun. Sesungguhnya aku adalah Rabb kalian, maha maka bertakwalah. Surat Al-Mu'minun ayat 52. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam menegaskan pembatalan setiap pengakuan adanya Rabb selain Dia, baik di langit maupun di bumi. Lau kana fi ma ahitun illallah lafsadata fasbahnallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Rabb selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka maha suci Allah yang mempunyai ars daripada apa yang mereka sifatkan. Surat Al-Anbiya ayat 22. Maka pemberitahuan dari 124.000 nabi dan rasul tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan, penciptaan dan pengelolaan terhadap seluruh alam semesta serta nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada seorang pun dari para nabi dan rasul kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengajaknya bicara atau mengirim utusan kepadanya atau menyampaikan ke dalam hati dan akalnya sesuatu yang merupakan firman Allah dan wahyunya kepadanya. Pemberitahuan dari sejumlah besar orang-orang pilihan ini menjadikan akal manusia mustahil untuk mendustakan kebenaran tersebut. Sebagaimana kabar tersebut memustahilkan bersepakatnya sejumlah besar manusia ini untuk berdusta.
Mustahil juga bagi mereka untuk memberitahukan apa-apa yang tidak mereka ketahui. Tidak bisa diwujudkan dan mereka tidak meyakini kebenarannya. Karena para nabi tersebut termasuk sebaik-baik manusia. Paling bersih jiwanya, paling sehat akalnya, dan paling benar ucapannya. Keimanan dan keyakinan miliaran orang terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala serta ibadah dari dan ketaatan mereka kepadanya. Seperti kita ketahui bersama, manusia mempunyai kebiasaan untuk membenarkan satu atau dua orang, apalagi kelompok umat dan manusia yang tidak terhitung jumlahnya, yang dikuatkan dengan kesaksian akal dan fitrah manusia atas kebenaran yang mereka imani, apa yang mereka kabarkan, apa yang mereka ibadahi, dan kepada siapa mereka mendekatkan diri. Kabar dari jutaan ulama tentang adanya Allah, nama dan sifat-sifatnya, rububiyahnya dan kekuasaannya. Oleh karena itu mereka beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, mencintai dan membenci segala sesuatu yang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalil-dalil akli atau dalil akal. Yang pertama, adanya keberagaman alam dan keberadaan ciptaan-ciptaan Allah yang cukup banyak menjadi saksi adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada zat yang berani mengaku telah menciptakan dan mengadakan dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akal manusia yang memustahilkan adanya sesuatu tanpa ada yang menciptakannya, bahkan ia juga memustahilkan adanya sesuatu yang paling remeh tanpa adanya yang mengadakan. Karena hal ini ibarat sebuah makanan tanpa adanya orang yang memasaknya, atau adanya ranjang tanpa ada yang merancangnya. Apabila dengan dunia yang begitu besar yang terdiri dari langit beserta isinya berupa matahari, bulan, dan bintang-bintang, semuanya berbeda-beda bentuk, ukuran, jarak, dan perjalanannya. Juga bumi dan makhluk yang diciptakan di dalamnya dari kalangan manusia, jin, hewan dengan ragam jenis dan individunya, serta ragam warna kulit hingga bahasa. Juga perbedaan dalam pengetahuan, pemahaman, ciri khas, dan tanda serta apa yang terkandung di dalamnya, berupa barang-barang tambang yang berbeda warna dan manfaatnya. Dan sungai-sungai yang mengalir di atasnya, juga lautan yang meliputi daratannya, dan tumbuh-tumbuhan serta tanaman yang menghasilkan buah-buahan yang berbeda-beda juga. Juga berbeda dari segi jenis, rasa, bau, ciri-ciri, dan manfaatnya. Yang kedua, keberadaan firman Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita yang bisa kita baca, kita renungi, dan kita pahami maknanya. Ini semua merupakan dalil adanya Allah Subhanahu wa taala, karena mustahil adanya perkataan tanpa ada yang mengatakannya. Juga ucapan tanpa ada yang mengucapkannya. Karenanya firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keberadaannya, terlebih bahwa firman-Nya mencakup syariat paling lengkap yang telah diketahui oleh manusia serta undang-undang paling bijaksana yang dapat merealisasikan kebaikan yang banyak bagi manusia. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala mencakup teori-teori ilmiah yang paling benar, perkara-perkara gaib dan kejadian-kejadian bersejarah. Firman tersebut benar dalam semua hal. Pembuktian manfaat dari hukum-hukum syariatnya tidak akan berkurang sepanjang masa. Meskipun zaman dan tempatnya berbeda, demikian juga teori yang paling mudah sekalipun tidak akan pudar. Bahkan satu kegaiban yang telah diungkap di dalamnya tidak akan pernah meleset. Tidak ada satupun ahli sejarah yang berani menghapus satu kisah
dari kisah-kisah Al-Quran yang bermacam-macam, lalu mendustakannya atau menghilangkan salah satu fenomena sejarah yang diceritakan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu menjadikan akal manusia sangat mustahil untuk menyandarkannya kepada salah seorang manusia. Karena firman Allah Subhanahu wa taala tersebut jauh di atas kekuatan manusia dan tingkat pengetahuannya, jika ia tidak mungkin dikatakan sebagai ucapan manusia, berarti ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ia menjadi petunjuk keberadaannya, ilmunya, kemampuannya, dan hikmahnya. Yang ketiga, adanya sistem yang rapi dan detail atas sunnah kauniyah, aturan-aturan Allah yang berlaku di alam. Dalam penciptaan, pembentukan, penumbuhan, dan pengembangan atas semua yang ada di dalam dan atas semua yang ada dan hidup di dunia ini. Semuanya tunduk pada aturan-aturan dan terikat dengannya, serta tidak ada yang bisa keluar darinya dalam kondisi apapun. Misalnya, pada penciptaan manusia, ketika segumpal darah digantungkan di dalam rahim, kemudian melewati fase-fase menakjubkan yang tidak ada campur tangan dari seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu keluar menjadi manusia yang sempurna. Hal ini dalam hal penciptaan dan pembentukannya, begitu juga dari segi penumbuhan dan pengembangannya. Dari masa kanak-kanak menuju usia dewasa, kemudian menuju masa tua. Sunnatullah umum yang berlaku pada manusia dan hewan ini juga berlaku pada pohon dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini juga berlaku pada benda-benda angkasa dan langit. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menentangnya dan keluar dari aturan-aturan yang telah ditentukan. Dan seandainya ada yang keluar dari aturan itu atau ada bintang yang keluar dari peredarannya, maka alam semesta ini akan hancur dan selesailah urusan kehidupan ini. Berdasarkan dalil akli dan nakli di atas, seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rububiyahnya atas segala sesuatu dan uluhiyahnya untuk makhluk yang pertama dan terakhir. Dengan dasar keimanan dan keyakinan seperti inilah, kehidupan seorang muslim akan dapat beradaptasi dengan seluruh urusan-urusannya. Alhamdulillah, pemirsa, kita telah selesai dalam pasal pertama, pasal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk video yang selanjutnya nanti kita akan bacakan tentang pasal kedua, yaitu bab beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pemirsa, untuk bisa nyambung kepada ngaji daripada kitab Minhajul Muslimin ini, jangan lupa klik like dan subscribe-nya bagi yang belum klik subscribe, agar tidak tertinggal dengan video-video selanjutnya dalam rangka pembacaan ngaji Minhajul Muslimin ini sebagai pedoman hidup yang ideal bagi seorang muslim. Lebih sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.